Oke, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita akan coba dalami sesuatu yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Apa sih bedanya antara sekedar percaya dengan benar-benar mempercayakan? Yuk kita bedah sama-sama apa itu arti iman yang sesungguhnya. Kita mulai dari pertanyaan ini deh, yang mungkin Anda sering banget rasain. Kita semua ngaku beriman, kita yakin Tuhan itu ada. Tapi jujur deh, kenapa ya rasa cemas itu seringkali masih ada? Kenapa kita masih suka khawatir berlebihan, masih berusaha keras mengontrol semua hal dalam hidup kita? Nah, untuk menjawab itu semua, kita perlu bedah dulu nih dua konsep yang kelihatannya mirip tapi sebenarnya jauh berbeda, percaya versus mempercayakan. Ini dia bedanya. Percaya itu seringkali cuma berhenti di pikiran dan di lisan. Kita mengakui sebuah fakta. Oh ya, saya tahu Tuhan itu ada. Titik. Tapi mempercayakan itu lebih dari itu. Ini adalah sebuah tindakan, sebuah penyerahan total dari dalam hati, di mana kita secara sadar melepaskan genggaman kendali kita. Al-Quran sendiri juga menekankan hal ini loh. Perintahnya itu bukan sekedar percayalah, tapi bertawakallah. Yang artinya, sandarkanlah dirimu, serahkanlah urusanmu padanya. Jadi ini adalah sebuah panggilan untuk bergerak, dari sekedar tahu di kepala, menjadi penyerahan aktif dengan segenap hati. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Ikhtiar dulu, tawakal kemudian. Nah ini penting banget. Mempercayakan itu bukan berarti pasrah, diam, dan gak ngapa-ngapain. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang sebuah keseimbangan sempurna antara usaha maksimal dan penyerahan total. Dan Nabi Muhammad SAW ngasih kita sebuah analogi yang luar biasa indah untuk ngegambarin keseimbangan ini. Contohnya lewat seekor burung. Coba deh kita lihat formulanya. Jelas banget kan? Burung itu nggak cuma duduk manis di sarangnya sambil percaya kalau rezeki bakal jatuh dari langit. Nggak gitu. Pertama, dia meninggalkan sarang. Dia ambil inisiatif, terbang walau nggak ada jaminan. Kedua, dia berusaha. Dia ikhtiar sekuat tenaga mencari makan. Nah, baru setelah usaha maksimal itu, yang ketiga, dia kembali kenyang, dia tawakal, dia mempercayakan hasil usahanya. Inilah inti dari ikhtiar dan tawakal yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kita akan lihat contoh-contoh nyata dari penyerahan diri total. Gimana sih bentuknya iman yang seperti ini di saat-saat yang paling kritis? Cuma bayangkan situasinya. Nabi Ibrahim dilempar hidup-hidup ke dalam api yang berkobar-kobar. Kalau pakai logika kita sebagai manusia, ya udah, ini akhir dari segalanya. Momen di mana harapan itu udah nol. Tapi, apa yang beliau katakan di saat seperti itu? Beliau nggak teriak minta tolong ke siapapun. Kalimatnya ini adalah sebuah deklarasi penyerahan yang mutlak. Cukuplah Allah bagiku. Bukan cuma percaya Allah itu ada, tapi percaya bahwa Allah saja sudah lebih dari cukup. Dan lihat hasilnya, keajaiban pun terjadi. Api yang panas itu menjadi dingin. Kenapa? Bukan karena hukum alam tiba-tiba rusak, tapi karena sang pemilik hukum alam itulah yang langsung turun tangan. Inilah buah dari iman yang levelnya udah naik. Dari sekedar percaya menjadi mempercayakan sepenuhnya. Kita pindah ke kisah lain yang gak kalah bikin deg-degan. Waktu hijrah, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar sembunyi di dalam gua. Di luar sana musuh udah ada persis di mulut gua. Sedikit aja mereka nengok ke bawah pasti ketahuan. Di tengah rasa cemas Abu Bakar, Nabi dengan tenangnya mengucapkan kalimat abadi ini. Coba perhatikan baik-baik kata-katanya. Allah berserta kita. Bukan cuma Allah itu ada, tapi Allah ada di sini, saat ini, bersama kita. Ini adalah keyakinan akan kehadiran dan perlindungannya secara langsung. Detik itu juga. Nah, kisah ini seolah-olah menyodorkan cermin ke hadapan kita. Mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat dalam. Sebenarnya level keyakinan kita itu ada di mana? Apakah cuma berhenti di pengakuan Tuhan itu ada di suatu tempat di sana? Atau kita sudah sampai pada keyakinan bahwa Tuhan itu selalu beserta kita di setiap detik, di setiap hembusan napas? Lanjut ya. Lalu apa sih buahnya, apa hasilnya di dalam batin kita kalau kita bisa bergeser dari sekedar cemas menjadi benar-benar teguh? Nah, ini dia bedanya. Kalau kita cuma percaya, ya mungkin hati bisa tenang, tapi biasanya cuma sebentar. Setelah itu, rasa ingin mengontrol datang lagi. Tapi saat kita benar-benar mempercayakan, yang lahir itu bukan ketenangan sesaat, tapi keteguhan jiwa. Sebuah keyakinan yang mendalam bahwa ada rencana yang jauh lebih besar dan lebih baik yang sedang bekerja untuk kita.
Ini intinya adalah tentang mempercayai sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Artinya, kita mengakui kalau pengetahuan kita ini sangat-sangat terbatas. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa apapun yang terjadi, entah itu kelihatannya baik atau buruk di mata kita, semuanya itu sedang diarahkan menuju kebaikan oleh Sang Maha Pengatur. Dan sampailah kita di bagian terakhir. Inilah puncaknya. Hadiah utama dari perjalanan ini yaitu kunci kemerdekaan jiwa. Pada akhirnya, kemerdekaan jiwa yang sejati itu datangnya dari sini. Ketika kita sudah melakukan usaha terbaik kita, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, lalu kita mengangkat tangan, dan dengan tulus dari hati yang paling dalam kita bisa berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, dan sekarang aku serahkan segalanya kepadamu." Itulah seni dari iman yang sesungguhnya.